Shalom, jemaat ibadah kategorial ministry. Kita begitu bersyukur untuk pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini Tuhan kami dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga berikan kepada kami hati roh yang menyembah dalam nama Tuhan Yesus untuk dapat kami terfokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita bersama-sama lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Raja yang berdaulat, Kau Raja yang maha tinggi. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah kategorial pemahaman Alkitab. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah kesempatan kedua. Bagaimana perasaan kita ketika kita ditolak? Apakah sedih, kecewa, atau marah? Mungkin beberapa dari kita tidak pernah merasakan atau mengalami hal itu. Tapi tahukah kita bahwa sebuah penolakan itu merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan dan memalukan. Apalagi dilakukan oleh orang terdekat di dalam kehidupan kita. Dan biasanya hal itu sulit untuk dilupakan. Pada hari ini kita akan belajar
seorang tokoh dalam Alkitab yang pernah mengalami penolakan di dalam hidupnya. Dia adalah Yohanes Markus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41, demikian bunyi firman Tuhan. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kembali dari perjalanan misi yang pertama, Paulus dan Barnabas menggembalakan jemaat Antiokhia. Lalu setelah mengajar dan menggembalakan di Antiokhia untuk beberapa waktu lamanya, Paulus berkeinginan untuk kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang telah didirikannya bersama dengan Barnabas. Dan waktu itu, Barnabas bermaksud untuk membawa Yohanes Markus. Namun, keinginan dari Barnabas itu ditolak dengan tegas. Di ayat yang ke-38 dikatakan, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Karena tidak ada kesepakatan atau kesepahaman antara Paulus dan Barnabas, akhirnya keduanya berpisah. Paulus membawa Silas, sedangkan Barnabas tetap membawa Yohanes Markus. Meskipun Yohanes Markus pernah melakukan kesalahan besar, ditolak, namun dalam perjalanan waktu, Yohanes Markus memiliki kesempatan kembali untuk bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan misi. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus menginspirasi Yohanes Markus untuk menulis Injil Markus. Mungkin menjadi satu pertanyaan, mengapa bisa demikian? Orang yang pernah melakukan kesalahan, orang yang pernah ditolak, tetapi memiliki kesempatan kedua. Ada 3 alasan mengapa Yohanes Markus mendapat kesempatan kedua. Yang pertama, Yohanes Markus bertobat dan menyadari kesalahan. Setiap orang dalam kehidupannya tidak terlepas dengan yang namanya kegagalan. Berbagai respon ketika seseorang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ada yang berputus asa, menyerah, dan pasrah. Seolah-olah kegagalan adalah akhir dari segala-galanya. Namun ada orang yang mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Meskipun hal itu adalah sesuatu yang sulit bagi seseorang yang sedang mengalami kegagalan. Yohanes Markus melihat kegagalan dan penolakan yang dialaminya sebagai bentuk pembelajaran untuk berbenah dan memperbaiki diri dengan cara bertobat. Sebab pertobatan adalah pintu pemulihan diri. Perubahan dan pertobatan yang dilakukan
oleh Yohanes Markus juga diakui oleh Paulus. Mari kita baca di dalam Kolose 4 ayat yang ke-10, kemudian kita sambung 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Kolose 4 ayat yang ke-10, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang yang bernama Paulus. Paulus tanpa ragu-ragu dan sangat mempercayai bahwa Yohanes Markus hidupnya telah berubah. Untuk itu dia menggaransi kepada Yohanes Markus agar jemaat yang di Kolose itu bisa menerima dia. Sedangkan kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang 11 dikatakan demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Suatu perkataan yang penuh dengan kejujuran. Kerendahan hati. Seorang yang bernama Paulus. Yang mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Yohanes Markus yang dia kenal, yang dulu pernah ditolak, adalah Yohanes Markus yang mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan bahwa pelayanannya itu sangat penting bagi Paulus. Kedua ayat firman Tuhan itu mengisyaratkan jika Yohanes Markus telah kembali diterima oleh Paulus. Dan hal itu menunjukkan ada perubahan besar dalam kehidupan seorang yang bernama Yohanes Markus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam suatu acara televisi ESPN ditayangkan suatu interview di mana seorang mega bintang mengisahkan tentang perjalanan karirnya. Lebih dari 9.000 kali saya diberi kepercayaan untuk menyarangkan bola ke jaring lawan, namun saya gagal melakukannya. Saya diberi 26 kali kepercayaan oleh tim saya untuk melakukan tembakan terakhir pada saat pertandingan final, dan saya pun gagal. Lebih dari 300 kali saya berkontribusi dalam kekalahan tim saya. Apa penilaian kita ketika kita menjumpai orang yang terus-menerus mengalami kegagalan di dalam kehidupannya? Apakah orang yang demikian masih punya masa depan? Apakah orang yang demikian bisa berubah? Saya teruskan kisahnya, dan kini saya masih dijuluki sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Dan dia mengaku, sayalah Michael Jordan. Michael Jordan ini adalah mega bintang pemain bola basket. Meskipun dia dikatakan dan dikenal dan dijuluki sebagai pemain terhebat sepanjang masa, namun kalau kita ketahui masa lalunya, kehidupannya penuh dengan kegagalan dan kegagalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah menjadi marah, kecewa dan putus asa ketika kita ditolak dan mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Seharusnya hal itu menjadi kesempatan bagi kita untuk terus berbenah diri dan menjadi lebih baik. Sebab kegagalan itu bukan akhir segala-galanya dalam hidup kita. Jangan terus-menerus meratapi yang namanya kegagalan. Tetapi jadikanlah kegagalan itu menjadi pemicu bagi kita untuk bergerak maju. Hidup kita tidak ditentukan seberapa besar kegagalan yang pernah kita alami. Tetapi kehidupan kita ditentukan oleh rencana Tuhan di dalam diri kita. Ada rencana Allah yang besar yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita. Tetapi tidak bisa kita lihat
oleh karena terhalang oleh kabut yang namanya kegagalan. Tidak ada yang menyangka bahwa Yohanes Markus yang pernah mengalami kegagalan dan penolakan, tetapi Tuhan mempercayainya untuk menulis kitab Markus yang bisa menginspirasi banyak orang mengenal Kristus dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai bumi ini ada. Marilah kita bangkit dari kegagalan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, Yohanes Markus memiliki kesempatan kedua, yaitu benar dalam pergaulan. Di perjalanan kehidupan kita, ada salah satu yang bisa menentukan baik atau buruknya hidup kita. Itu adalah pergaulan. Dengan siapa kita bergaul dan bagaimana lingkungan kita. Sebab pergaulan itu menentukan masa depan kita. Maka dari itu kita harus pintar memilih teman dalam pergaulan. Setelah ditolak oleh Paulus untuk mengikuti perjalanan misi, Yohanes Markus akhirnya bersama-sama dengan Barnabas pergi ke Siprus. Kebersamaannya dengan Barnabas rupanya merubah hidup dari Yohanes Markus. Dari sini kita bisa melihat betapa penting kehadiran Barnabas bagi Yohanes Markus. Bahwa kita ketahui bersama, meskipun Yohanes Markus pernah melakukan kesalahan, pernah ditolak dan mengalami kegagalan dalam kehidupannya, namun masih ada kesempatan bagi Yohanes Markus berubah untuk lebih baik. Dan itu terjadi oleh karena kehadiran Barnabas di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, pernah memberikan kata bijak. Bergaulah dengan orang-orang berkualitas jika Anda menghargai reputasi Anda sendiri. Karena lebih baik menyendiri daripada ada dalam pergaulan yang buruk. George Washington sangat menyadari betapa besar dampak dari pergaulan yang akan mempengaruhi karakter serta reputasi seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran orang lain dalam hidup kita itu bisa membuat hidup kita semakin baik. Namun, kehadiran orang lain dalam hidup kita juga bisa membuat kehidupan kita semakin buruk. Sebab dalam interaksi yang kita bangun, ada nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan kita. Untuk itu sangat penting memperhatikan siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita baca di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau hidup kita ingin menjadi bijak, maka kita harus bergaul dengan orang-orang bijak. Ketika kita bergaul dengan orang yang selalu khawatir dan takut, maka jangan kaget kalau satu waktu kita menjadi orang yang selalu khawatir dan takut. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang selalu memiliki iman, maka sangat mungkin kita menjadi orang-orang yang selalu beriman dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekarang kita cek, siapa-siapa orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Apakah orang-orang tersebut membawa pengaruh lebih baik
atau semakin membuat hidup kita buruk. Dan ingat bahwa pergaulan kita itu menentukan masa depan kita. Ketika kita tahu dan sadar demikian, maka kita akan benar-benar melihat siapa orang-orang yang saat ini yang berada di sekeliling kita. Alasan yang ketiga, Yohanes Markus mendapatkan kesempatan kedua. Alasannya adalah memiliki kedewasaan rohani. Tidaklah mudah bagi seseorang untuk melupakan pendisiplinan yang terjadi di dalam dirinya oleh karena kesalahan atau kegagalan yang pernah dia perbuat. Sebab pendisiplinan bagi beberapa orang itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan memalukan. Sehingga wajar ketika orang mengalami pendisiplinan menjadi marah, kecewa, bahkan sakit hati. Namun hal demikian tidak terjadi dalam kehidupan orang yang bernama Yohanes Markus. Terbukti beberapa waktu kemudian relasi atau hubungannya antara dia dengan Paulus mengalami pemulihan. Bahkan Yohanes Markus memiliki kesempatan kembali untuk melayani Paulus ketika dalam penjara. Meskipun Yohanes Markus pernah ditolak oleh Paulus, pernah dikecewakan oleh Paulus, namun Yohanes Markus menyikapinya dengan kedewasaan rohani. Sehingga hal itu menyebabkan dia tidak kecewa kepada Paulus. Dia tidak sakit hati, dia tidak dendam kepada Paulus. Justru kita ketahui di akhir dalam perjalanan hidup dan juga di dalam pelayanannya, kita ketahui bersama bahwa dia memiliki kesempatan untuk melayani Rasul Paulus ketika di dalam penjara. Saya teringat ketika saya mengkritik seorang koordinator bidang pelayanan perihal jadwal pelayanan yang dibuat. Koordinator itu ternyata tidak terima dengan kritikan yang saya sampaikan dan melaporkan hal itu kepada pimpinan. Kemudian saya dipanggil oleh pimpinan dan pimpinan saya pada waktu itu berkata, mulai hari ini saya tidak boleh lagi mengurusi pelayanan yang sudah ditangani oleh koordinator yang saat itu saya kritik. Pertama kali mendengar keputusan pemimpin saya itu, saya tidak terima. Sebab saya berdalih bahwa apa yang saya lakukan untuk kebaikan dan kemajuan gereja ini tidak adil. Saya marah dan kecewa. Namun oleh pertolongan Tuhan, akhirnya saya sadar dan menerima keputusan itu meskipun tidak mudah. Melalui peristiwa itu ada pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana Tuhan sedang memurnikan hati saya. Tuhan sedang memurnikan motivasi saya. Dan mengajar penundukan diri terhadap seorang pemimpin. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pendisiplinan yang kita terima dari pemimpin memang sesuatu yang tidak mengenakkan dan bahkan menyakitkan. Namun jangan merespon hal itu dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, tetapi dengan kedewasaan rohani. Mengapa demikian? Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada maksud baik yang Tuhan ingin nyatakan di dalam diri kita. Tuhan sedang memurnikan hati kita. Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan
sesuatu yang lebih lagi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa besar kesalahan yang pernah kita perbuat dan berapa kali kita pernah gagal, sangat mungkin ada kesempatan kedua. Tuhan masih bisa memakai kita sebagai alat kemuliaan-Nya, memberitakan kebesarannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar mereka mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Untuk itu marilah kita bertobat dari kesalahan. Dan kita harus paham siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan jangan kecewa terhadap nasihat, teguran, bahkan pendisiplinan. Sebagai orang dewasa dalam Kristus, kita bisa meresponnya secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami memperoleh kesempatan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini itu boleh menyadarkan kami, boleh memperbaiki hidup kami ya Tuhan. Dan itu boleh menjadi hal yang berharga di dalam diri kami yang bisa mengubah hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami sadar kami pernah mengalami kegagalan, kesalahan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kesempatan kedua itu Engkau berikan di dalam diri kami. Ajar diri kami ya Tuhan untuk menyadari siapa orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan sadarkan pada diri kami ya Tuhan, agar kami dengan rendah hati untuk menerima segala nasihat, teguran, bahkan mungkin pendisiplinan yang dilakukan oleh pemimpin dalam hidup kami. Karena semuanya itu untuk pendewasaan Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu menjadi hidup di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang saat ini ya Tuhan sedang di dalam persimpangan, Engkau berikan hikmat agar mereka boleh mengerti akan jalan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka ketika mereka menghadapi hal-hal sulit yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.